Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, baik yang sedang ada di rumah, menyaksikan tayangan streaming kita hari ini untuk ibadah bersama-sama, bahkan mungkin juga yang sedang melakukan kegiatan atau apapun yang sedang dikerjakan hari ini. Mari kita sempatkan waktu kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya setiap orang yang memberikan hatinya untuk memuji dan menyembah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dan kita percaya dengan iman, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan. Bahkan kita percaya dalam hadirat Tuhan, Dia berikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya dan berharap akan Dia. Mari kita teduhkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa, Allah yang menjadi kekuatan kami setiap waktu. Hari-hari ini apapun yang kami alami, kami berserah kepada Tuhan. Kami berserah kepada kehendak Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan menikmati hari-hari kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Izinkan hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Baik kami yang bersama-sama melayani hari ini, juga umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan ibadah ini. Mari jamah hati mereka, jamah hati setiap orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami memuji menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Mari dari awal bersama-sama angkat pujian ini, katakan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. We worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Mari dari awal bersama-sama angkat pujian ini, katakan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Sama-sama.
segenap kekuatan kami memuji-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap kekuatanku. Engkau yang memberikan kehidupan yang baru. Engkau yang memberikan kesembuhan. Engkau yang membangkitkan kami. Haleluya. Hati kami percaya Engkau benteng pertahanan kami. Engkau perisai kami. Hati kami percaya. Engkau yang mengangkat kami dari dalam kegelapan masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau yang membawa kami masuk dalam kekekalan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kami terus lalui setiap proses demi proses, sehingga kami menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah pengharapan kami, Allah perlindungan kami yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami dan memandang wajah-Mu, menyembah-Mu segenap hati dan kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri mari semua umat Tuhan angkat tangan, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Penuh dengan pujian
selalu membawa kami dalam kemenangan. Amin. Engkau Allah yang selalu membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Yes. Dan kemuliaan yang lebih lagi di hadapan kami. Kami percaya kemenangan demi kemenangan terus Tuhan berikan atas setiap umat Tuhan. Bahkan hari ini kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya hari-hari ini. Dan damai sejahtera sukacitamu melimpah-limpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya bahwa orang-orang yang diselamatkan penuh dengan sukacita dan rindu memuji Tuhan. Setuju katakan amin. Bapak ibu saudara yang di rumah juga saya percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan dipelihara olehnya. Maka kita memuji Dia dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Ya. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang di rumah memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. oh Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. sekali lagi dengan ucapan syukur. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. sama-sama katakan, Kau ubah
Tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Allah yang memberi kemenangan. Allah yang ajaib. Mari angkat pujian ini sama-sama. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Sama-sama katakan. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Allah yang besar dan ajaib. Sekali lagi bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, bahkan berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senyap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Angkat tangan sama-sama. Hanya Kau yang layak diinginkan. Mari agungkan Tuhan bersama-sama. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya Engkau yang ajaib, hanya Engkau yang dahsyat. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib nama-Mu, dahsyat Engkau Tuhan. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan sama-sama. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Yesus. memerintah selamanya. Haleluya. Yesus Lebih lagi. Raja mulia. Ajaib Tuhan. agung dan perkasa. Katakan. Kau sumber kemenanganku, layak
mujizat atas hidup kami ya Tuhan. Engkau memerintah atas hidup kami, memerintah atas bangsa kami, kota kami, keluarga kami. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan terus nyata bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Pemirsa yang menyaksikan siaran ini, hari-hari ini banyak orang terguncang oleh karena kondisi dan situasi yang tidak menentu. Tapi saya mau beritahu saudara hari ini, Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang menggenapi setiap perkataannya. Hari ini saya mau bawakan satu firman Tuhan. Saya percaya dan saya berharap firman ini boleh menjadi berkat, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan pengharapan yang tidak berpengharapan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus, kitab perjanjian baru, surat Paulus kepada 1 Korintus, jemaat di Korintus, 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkata ketiga hal ini yang akan terjadi dan terakhir. Tetapi Alkitab juga berkata, segala sesuatu akan pasti digoncangkan. Berarti iman pun bisa digoncangkan, saudara. Alkitab berkata kasih orang pada waktunya akan semakin dingin. Orang akan mencintai dirinya sendiri, dan kasihnya semakin dingin. Tetapi malam ini saya tidak berbicara tentang iman dan kasih. Saya mau bicara tentang apa itu pengharapan. Saya memberi judul pengharapan orang percaya. Pengharapan adalah kunci dari setiap aspek kehidupan manusia. Ini nyata dan diwujudkan menjadi cita-cita dari semua orang, juga termasuk orang percaya. Akan menjadi nyata bahwa usaha orang berhasil atau gagal, itu akan menjadi nyata. Martin Luther berkata, segala sesuatu yang dikerjakan di dunia ini oleh karena satu kata bernama harapan. Dari semula Allah menempatkan manusia di Taman Eden, yaitu Adam. Untuk apa Adam ditaruh di Taman Eden? Apakah supaya Adam bermalas-malasan? Atau Adam bersantai di sana? Bangun, tidur, dan makan, dan tidak melakukan sesuatu hal yang baik. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman itu untuk mengusahakan dan memeliharanya. Jadi harapan adalah mekanisme yang menjaga agar manusia dengan gigih dapat mempertahankan hidup dan menghayal, membangun dirinya dan juga orang lain. Ada 3 hal penting yang Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Pengertian yang pertama adalah pengharapan adalah connection antara hati dan pikiran kita. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu artinya Bapak Ibu, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kondisi apapun yang kita alami, kondisi apapun yang sedang menimpa hidupmu hari ini, Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji,
Dia menyertai kita. Dimanapun, kapanpun, masuk keluarmu, Alkitab berkata, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Jangan takut, jangan bimbang. Berharaplah pada Tuhan. Karena sekali lagi, pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Atau dengan kata lain, kemana pikiran pergi orang mengikutinya. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita kerjakan. Daud berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, dan ujilah aku, dan kenallah pikiranku. Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Daud adalah pribadi yang begitu mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan bukan hanya sekedar kata orang, tapi Daud mengalami, dia bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Orang yang bergaul dan berharap akan Tuhan akan berkata, Abah, selidiki hatiku. Tuhan, selidiki hatiku. Apakah hatiku serong? Apakah pikiranku tidak lagi seperti pikiran Kristus? Dan Tuhan akan menjawab dari surga, anakku, aku menyertai engkau dalam keadaan apapun. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Umat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini, saya mau beritahu saudara bahwa tangan Tuhan selalu menyertai engkau. Tangan Tuhan selalu ingin memberkati engkau. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan, karena Tuhan, Dia berjanji dan Dia melakukannya. Orang itu baik dan tidak baik akan diketahui lewat ucapan dan tindakannya. Saudara boleh ganteng, saudara boleh cantik, tetapi tanpa kasih Tuhan dalam hidupmu, saya beritahu saudara, hidupmu akan menjadi sia-sia. Orang yang ganteng dan cantik di hadapan Tuhan adalah orang yang hidupnya bergantung dan berharap akan kasih setia Tuhan. Bukankah hari-hari ini banyak orang berputus harapan? Bukankah hari ini banyak orang dipaksa untuk harus pulang ke rumah? Tuhan sedang mengajarkan manusia supaya sadar bahwa manusia itu rapuh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kasih virus saja, manusia udah nggak bisa bergerak, saudara. Orang kaya, orang miskin dipaksa pulang ke rumah. Mungkin selama ini kita berpikir, kita berusaha, kita bekerja, sampai kita tidak mengenal waktu. Tapi hari-hari ini, cara Tuhan memulihkan keluarga demi keluarga, supaya semua orang pulang ke rumah, supaya orang bisa berbakti, memuji, menyembah. Keluarga-keluarga bisa membangun mezbah. Itulah cara Tuhan buat setiap kita. Kalau kita baik, Alkitab berkata hati adalah gudang. Apapun yang kita simpan di hati kita, di gudang kita, itu akan keluar dari mulut kita. Itu akan keluar dari tindakan kita. Apakah orang itu baik atau tidak baik? Bukan gantengmu dan cantikmu. Alkitab berkata, tetapi yang hatinya melekat kepadaku. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, hidupnya akan serupa dan segambar dengan Dia. Perilaku hidupnya senantiasa serupa dan segambar dengan firman Allah. Satu kali ada seorang ibu, seorang istri. Ibu ini lama sekali kecanduan alkohol. Dan satu ketika, ibu ini berkumpul dengan teman-temannya.
Mereka mabuk-mabukan. Dan saat itu suami ibunya ada di sekitar situ. Dalam kemabukan, tidak kontrol dalam alkohol, ibu ini mempermalukan suaminya di hadapan teman-temannya. Tetapi setelah ibu ini sadar akan perlakuan pada suaminya, setelah dia sadar daripada kemabukannya, dia berkata kepada suaminya, "Papa, kenapa engkau tidak meninggalkan aku saja? Bukankah aku sudah mempermalukanmu di hadapan teman-temanku?" Apa jawab suaminya? Suaminya berkata begini, "Aku yakin, aku mengenal seorang wanita yang sangat cantik. Dan sampai saat ini, dia masih tetap cantik." Saat ibu ini mendengar perkataan suami demikian, saat itulah awal pertobatan daripada ibu ini. Ternyata untuk membuat seseorang berubah, bukan dengan perkataan yang kasar dan pedas, bukan dengan ajaran yang panjang dan lebar, cuma butuh perkataan yang penuh dengan pengharapan, cuma butuh perkataan yang penuh dengan kasih dan mencintai. Itu sudah cukup untuk membuat orang berubah. Saya teringat akan perkataan Kristus Yesus waktu di kayu salib. Dalam kondisi yang sangat mengerikan, menahan satu penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena kasihnya, dia berkata kepada orang-orang yang sedang menyiksa dan menyalibkan dia. Dia melihat ke bawah dari salib itu, dan dia memandang mereka, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya mengerti satu hal. Tuhan sedang berbicara kepada saya dan saudara pemirsa, supaya kita mengalami kasih-Nya Tuhan, supaya kita mengalami pengharapan baru dalam Tuhan. Saat kita bertindak untuk datang pada Tuhan, itulah kesempatan yang terindah buat hidupmu. Mungkin engkau berkata, "Pak Pendeta, hari-hari ini seperti sudah tidak ada harapan lagi dalam hidup saya. Seperti keluarga saya sudah hancur dan tidak akan pulih lagi." Saya mau beritahu saudara malam hari ini, 2000 tahun lalu Yesus sudah berkorban buat saudara. Alkitab berkata, setan mereka-reka yang jahat, tetapi Yesus Kristus Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah dalam hidupmu. Ketika kita datang buat Tuhan, Alkitab berkata, Dia membuka tangannya. Engkau lari kepada Tuhan, Dia akan memeluk engkau. Maukah saudara dipeluk Tuhan hari ini? Dunia yang kita diami, dunia yang tidak bersahabat. Tetapi Tuhan, Dia punya janji. Dia janji yang setia. Sebab kasih-Nya adalah segalanya. Pengampunan itu adalah kunci untuk engkau kembali kepada pelukan Bapa di sorga. Tanpa pengampunan, kalau satu orang berdosa, kemudian dia membuat kepada orang yang kedua, orang kedua membalas orang yang pertama, maka ada 2 orang berdosa di sana. Tapi ketika engkau disakiti orang lain, engkau memberi dia pengampunan, maka cuma ada 1 orang berdosa di sana. Hari ini engkau menyaksikan siaran ini, saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, betapa dahsyat Allah mengasihi hidupmu. Betapa dahsyat Allah begitu mengasihi engkau. Engkau bukan terhina. Alkitab berkata engkau biji matanya Allah. Saat engkau bertobat berbalik kepada Tuhan, Alkitab berkata, air matamu, jerih payahmu, doamu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Allah menghargai engkau.
Allah mau engkau diselamatkan. Hal yang kedua, terkait tema pengharapan orang percaya. Kita buka Roma 5 ayatnya yang kelima. Dikatakan di situ, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Pengertian yang kedua, pengharapan orang percaya adalah pengharapan itu tidak mengecewakan. Haleluya. Orang yang berharap tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Kalau engkau dengar hari ini dan engkau berkata, terima kasih Tuhan untuk janjimu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Aku berkata kepadamu, engkau berharga di mata Allah. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan dalam hidup. Belum tentu besok engkau masih melihat siaran seperti ini. Belum tentu. Kita menyaksikan betapa dahsyatnya virus yang membunuh begitu banyak orang di hari-hari ini. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, anak-anak kita. Mungkin itu tetangga-tetangga kita. Mereka mati. Tidak ada doa penghiburan. Tidak ada doa berkat. Mereka dikuburkan begitu saja, saudara. Keluarga pun tidak boleh hadir dalam pemakaman. Bukankah ini sesuatu yang sangat mengerikan? Saya mau beritahu Bapak Ibu, bukan kematian yang kita takutkan, tapi setelah engkau mati, kemana engkau pergi, itu persoalannya. Saya menantang Bapak Ibu pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita tidak takut mati, karena janji Tuhan buat setiap kita. Mati adalah keuntungan, dan hidup adalah untuk Kristus. Berarti kita spesial di hadapan Tuhan. Engkau spesial di hadapan Allah. Engkau berharga di mata Tuhan. Alkitab berkata berharga orang yang mati dalam Tuhan, karena mereka akan bersama-sama dengan Allah. Di sorga tidak lagi tangisan, di sorga tidak lagi kelaparan, di sorga hanya adalah pujian, penyembahan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Di dunia kita berjuang. Mari pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita berharap karena janji Tuhan. Ada banyak orang hebat dulu dan sampai sekarang. Awalnya mereka orang biasa, tetapi harapan mereka tak biasa. Atau dengan kata lain, orang yang tidak pernah menyerah karena ada masalah, ada persoalan. Mereka mungkin pernah diolok-olok, mereka mungkin pernah ditertawakan, tetapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Dan akhirnya mereka berhasil. Penghinaan bisa berubah jadi pujian, menjadi kenangan, dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Kalau saudara mau menjadi motivasi bagi banyak orang, hari ini adalah waktunya buat saudara. Gunakan waktu ini. Waktu ini sempit dan waktu ini sementara sekali, saudara. Kita hanya menumpang di dunia ini. Belum tentu besok kita masih ada, saudara. Alkitab berkata seperti debu yang ditiup angin. Hari ini ada dan besok bisa tidak ada. Berarti betapa rapuhnya manusia ini di hadapan Tuhan. Kalau bukan kasih dan anugerah Tuhan, masihkah kita berkata sombong dengan apa yang ada pada kita? Masih kita berkata kita lebih daripada orang lain? Masih kita berkata aku kaya, lebih kaya daripada orang lain? Hari ini membuktikan orang kaya, orang miskin, semua ada di rumah. Berarti tidak ada sesuatu yang layak kita sombongkan dalam hidup kita.
seseorang yang luar biasa bernama Abraham Lincoln. Untuk mencapai cita-cita menjadi orang nomor 1 di USA, Amerika Serikat, dia harus jatuh bangun untuk mencapainya. Banyak proses yang bagi banyak orang barangkali dia tidak sanggup lagi. Tetapi dalam dirinya keluar harapan demi harapan. Mungkin banyak orang di sekitar berkata, udah Abraham, kamu gak bisa lagi. Udah berapa kali kamu gagal. Kamu tidak mungkin. Tapi Abraham Lincoln berkata, aku tetap berharap, aku tetap percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupku. Dan pada tahun 1860, Abraham Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Walaupun melalui banyak goncangan, banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi dia tetap berkata, aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Karena ada harapan yang tidak terbendung dari dalam dirinya. Mazmur pasal 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini dimanapun Anda berada, mari tanamkan akar harapan dalam hidupmu. Kondisi hari-hari menggoncangkan dunia. Tempat-tempat ibadah kosong, gereja kosong, tempat ibadah yang lain juga kosong. Tetapi hatimu jangan kosong. Di dalam hatimu harus ada punya iman. Dalam hatimu harus ada pengharapan. Di dalam hatimu jangan dingin kasihmu. Hari-hari ini hanya untuk mencuci tangan. Kita berpikir dunia begitu canggih. Tapi Tuhan kembali mengajarkan kita bagaimana mencuci tangan yang benar. Bukankah ini sesuatu yang lucu? Enggak, saudara. Sesuatu yang sederhana, yang kita pikir sederhana dan sangat sederhana. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bagaimana mencuci tangan yang benar. Saya mau beritahu, bukan tanganmu saja yang dicuci, tapi hatimu, pikiranmu, jiwamu, rohmu dicucikan oleh darah Yesus Kristus. Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Karena darah Yesus, darah itu yang menyucikan, darah itu yang menguduskan kita. Tidak semua orang berkata dia bisa. Kita bisa berkata kita anak Allah, bukan karena kita benar, karena kita dibenarkan, karena kita percaya. Ini cukup menjadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu, saudara pemirsa dimanapun berada. Banyak orang mengklaim Mazmur 91, tetapi mereka lupa Mazmur 91 berbicara tentang hubungan antara manusia dengan pribadi Allah itu sendiri. Kenapa ini ditulis, saudara? Karena pribadi yang menulis ini, dia punya hubungan dengan Allah begitu dekat. Banyak orang mengklaim ayat pasal 91 Mazmur. Mereka lupa, ini berlaku bagi orang yang punya hubungan sangat pribadi dengan Allah. Yang punya hubungan sangat pribadi dengan Tuhan. Punya persekutuan, punya penyembahan dengan Tuhan yang begitu indah, yang begitu erat, yang membuat dia mengerti Allah dan Tuhan mengerti dia. Baru ini akan berlaku, saudara. Kalau hanya engkau hidup dalam dosa dan terus engkau mengklaim ini, saya mau beritahu saudara malam hari ini, bahwa engkau bisa kecewa karena kita berkata dosamu lah yang memisahkan engkau daripada Tuhan. Kalau engkau dengar khotbah ini dan engkau berkata, Tuhan itu aku mau bertobat, aku mau tinggalkan semua perbuatanku hari kemarin, minggu kemarin,
bulan kemarin, tahun lalu, beberapa tahun lampau. Tetapi hari ini aku ambil satu keputusan. Aku mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Maka Mazmur pasal 91 akan berlaku dalam hidupmu. Mari mengerti kehendak Tuhan. Mari mengerti kenapa Tuhan berbicara seperti itu. Jangan buru-buru mengklaim sesuatu yang Anda tidak mengerti. Tuhan mau kita mengerti. Tuhan pakai setiap kita untuk mengerti. Kita diberi akal, kita diberi pikiran, kita diberikan pengertian, supaya engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, dan engkau mengalami apa itu perbuatan-perbuatan dahsyat daripada Allah. Supaya Allah berkenan kepada setiap kita. Mari berlaku seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupmu. Renungkan firman itu siang dan malam. Maka engkau akan berlaku seperti yang Allah rindukan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami itu. Bukan hanya kata orang, tetapi engkau, saya, kita akan mengalami itu. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang berharap akan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakannya. Haleluya. Tuhan engkau luar biasa. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga berkaitan dengan tema pengharapan orang percaya adalah Mazmur pasal 31 ayat 25. Dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Artinya pengharapan menuntun, melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pengertian yang ketiga adalah pengharapan menuntun untuk melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuatkan. Hari-hari ini Tuhan suruh kita menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita, teguhkan hati kita. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, aku percaya Tuhan, puji Tuhan, engkau mengamini firman Tuhan ini. Artinya apa? Engkau percaya akan firman Allah. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, tetaplah yakin Allah di pihakmu. Alkitab berkata, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Goliatkah yang besar? Penyakitkah? Viruskah? Tapi kalau Allah dalam kita dan kita dalam Allah, Alkitab yang mengatakan, siapakah yang menjadi lawan kita? Tadi lagu berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, ku diangkat, ku diangkat. Saudara, Tuhan bisa angkat engkau dari lubang lumpur, dari tempat-tempat kegelapan. Dia bisa mengangkat engkau dari sana, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Engkau diangkat dan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Pengharapan menuntun untuk melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Seorang hamba Tuhan dari Crystal Cathedral bernama Robert Schuller. Dia berkata,
Dia berkata begini, life, fire is not, but gas is good. Maksudnya apa? Sepertinya kehidupan itu tidak adil. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan kebutuhan kita, bukan keinginan yang kita perlukan. Kalau orang lapar, dia hanya butuh sepiring nasi. Dia tidak butuh sekarung beras. Kalau orang haus, dia cuma butuh segelas air putih. Bukan satu drum air. Enggak. Itulah kebutuhan. Tapi kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Kehidupan itu sepertinya tidak adil, Alkitab berkata. Tetapi Allah itu adil. Mungkin pergumulanmu belum dapat jawaban dari Tuhan. Tapi percayalah, Dia memberikan apa yang benar-benar saya dan saudara butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Karena kebutuhan dan keinginan itu sesuatu yang sangat berbeda. Kebutuhan itu terbatas. Tetapi keinginan tak terbatas. Mari miliki kebutuhan. Ketika kita butuh makan, Tuhan cukupkan. Ketika kita butuh pakai, Tuhan juga cukupkan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Mungkin pengharapanmu hari-hari ini menjadi kendor. Mungkin engkau berkata, seperti itu tidak ada lagi harapan buat saya dan keluarga saya. Ada banyak orang di luar mungkin berkata, aku mau bunuh diri saja. Tapi engkau dengar firman Tuhan malam hari ini. Saya beritahu saudara, ada satu sepasang mata memandang kepadamu. Dan dia berkata, engkau berharga di mataku. Karena engkau aku tergantung di salib. Dan aku rindu. Adalah engkau orangnya datang padaku hari ini. Dan engkau pasti diselamatkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bekerja di area yang tidak sanggup kita pikirkan. Otak manusia itu terlalu kecil untuk memikirkan cara Tuhan bekerja. Tuhan bisa bekerja lewat masalah. Tuhan bisa bekerja dengan penyakit. Tuhan bisa bekerja dengan ekonomi. Tuhan bekerja dengan segala sesuatu yang tidak kita mengerti di otak kita. Tetapi pada endingnya baru kita akan mengerti. Oh, ternyata Tuhan mau ini terjadi. Supaya saya berubah. Supaya saya bertobat. Supaya saya kembali kepada Bapa yang benar. Itu yang Tuhan mau. Pengharapan kepada adalah kunci untuk orang percaya. Karena Allah bekerja di dalam segala kesulitan kita. Agar kita belajar percaya Tuhan. Harapan menyingkirkan ketakutan. Harapan memulihkan iman. Harapan mengklaim kembali masa depan. Harapan adalah sahabat untuk melewati ketidakpastian hari esok. Sebab orang yang berharap tidak pernah dikecewakan Tuhan. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga,
hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Itulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi, gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian
atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan
bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh Nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari berbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Ya, puji Tuhan, segera kita akan mendengarkan warta gereja sepekan daripada gereja kita di tempat ini. Mari sama-sama kita menyaksikan tayangannya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, senang sekali berjumpa dengan saudara di hari Minggu yang sangat luar biasa ini. Saya Arta akan menyampaikan informasi di kegiatan di Lipo Cikarang minggu ini. Bagi jemaat Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk persembahan dapat mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Untuk ibadah tanggal 26 April 2020 tetap berjalan secara online. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap di rumah saja, jaga kebersihan dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini,
kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Angkat tangan saudara, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Mari arahkan tangan saudara, hati saudara kepada Tuhan untuk kita menerima berkat pada hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah kasih karunia anugerah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat, sama-sama katakan kepada Dia dengan suara keras bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, selamat istirahat. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Mudah sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Kami punya Tuhan yang dahsyat, ajaib. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya.
Setiap nafasku, setiap kataku, setiap pikirku, biar menyenangkanmu. Setiap langkahku, setiap nafasku, setiap kataku, setiap pikirku, biar menyenangkanmu. Hadiratmu segarkanku, hadiratmu bebaskanku, hadiratmu memimpin setiap langkahku. Hadiratmu sembuhkanku, hadiratmu pulihkanku, hadiratmu nyata berkati hidupku. Setiap langkahku, setiap nafasku, setiap kataku, setiap pikirku, biar memuliakanmu. Hadiratmu segarkanku, hadiratmu bebaskanku, hadiratmu memimpin setiap langkahku. Hadiratmu sembuhkanku, hadiratmu pulihkanku, hadiratmu nyata berkati hidupku. Segarkanku, bebaskanku, memimpin setiap langkahku. Hadiratmu sembuhkanku, pulihkanku, nyata berkati hidupku. Hadiratmu nyata berkati hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah
kau satu. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on! Ku angkat tangan untuk nyatakan kau hebat. Oh, ku angkat tangan. Ku angkat tangan untuk bersorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah mengingatkan. Ku angkat tangan untuk nyatakan kau hebat. Saya mau ajak kita tepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi. Jemaat saja berkata, come on. Ku angkat lebih lagi. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa. Ku angkat tangan. Bersorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah mengingatkan. Ku angkat tanganku, Allah yang perkasa. Satu menit kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhanku, Kau gunung batuku, Kaulah tempat perlindunganku. Kau kekuatanku, tak lemah diriku, bila ku ada bersamamu. Lambaikan tangan kita. Mari bersorak bagi Dia, Sang Raja yang mulia. Namanya diagungkan segala bangsa. Oh, hosana bagi Dia, Yesus Raja mulia. Namanya kekal selamanya. Kaulah Tuhanku, Kau gunung batuku, Kaulah tempat perlindunganku. Kau kekuatanku, tak lemah diriku, bila ku ada bersama. Kami lambaikan tangan kami tinggi-tinggi. Mari bersorak bagi Dia, Sang Raja yang mulia. Namanya diagungkan segala bangsa. Oh, hosana bagi Dia, Yesus Raja mulia. Namanya kekal selamanya. Mari kita bersama-sama memuji-muji Tuhan.
Namanya mulia, ajaib dan perkasa. Sungguh indah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia, Sang Raja yang mulia. Namanya diagungkan segala bangsa. Oh, hosana bagi Dia, Yesus Raja mulia. Namanya kekal selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Yang masih kuat memuji-muji Tuhan. Kaulah penolongku, Tuhan, Kaulah kekuatanku. Ku tak takut, sebab Kau besertaku saat ku lewati badai hidup yang menerjang. Kaulah pelindungku, Kaulah penopangku saat badai gelap menghadap. Kau selalu berdiri di depan. Kau pelindungku, Kau Yesusku, tiada Allah yang ku sembah selain dirimu. Kau selalu memegang kehidupanku. Ku tetap berharap hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pelindungku. Tuhan, Kaulah penopangku saat badai gelap menghadap. Kau selalu berdiri di depan. Kau pelindungku, Kau Yesusku, tiada Allah yang ku sembah selain dirimu. Kau selalu memegang harapan Tuhan dari matamu. Tiada Allah yang kehidupanku berharap hanya kepadamu. Hanya Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, come on. With what I've got, every breath, every beat, you are God. And once again, katakan sekali lagi. Every breath, hallelujah. God, my soul, yes it is. God, my God, everyone I worship. Oh yeah, yeah. Sing out every breath is yours. With one accord, hallelujah. You are glory, God.